yang sudah dicapai sehingga adik-adik boleh menikmati kenaikan kelas walaupun dalam situasi seperti ini, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Sekarang kita ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, yang di sini juga bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan bahwa Bapa Engkau baik, Bapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kita semua, adik-adik, mama, papa, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu Pada siang hari ini Tuhan, inilah wujud kasih kami kepadamu Tuhan. Kami anak-anakmu sekolah minggu GPD Sekina ingin membalikan pujian syukur kami atas semua kebaikan, atas semua Tuhan rencanamu yang baik dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jaga, sehingga Tuhan Yesus saatnya kami akan membalikan pujian syukur kami lewat ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus saya bersama-sama dengan kami, dan Engkau mengurapi setiap kami, agar setiap Tuhan Yesus apa yang akan kami berikan juga Tuhan Yesus semuanya untuk menyenangkan hatimu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu juga yang mungkin di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, agar ya Tuhan Yesus di saat kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan,
Engkau mendengar ya Tuhan Yesus, dan Engkau memberkati setiap anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih bangkit berdiri ya adik-adik. Semuanya di rumah juga masih berdiri. Yang di sini belum capek kan? Belum. Kita masih berdiri, kita masih memuji nama Tuhan ya. Teman-teman, kita masih memuji nama Tuhan ya. Sekarang kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Ikut-tinggalkan aku ya. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Depan. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Depan. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Silakan duduk ya adik-adik di rumah ya. Adik-adik di rumah kita masih terus memuji nama Tuhan ya. Adik-adik kakak dan om tante sekolah minggu setiap hari suka membagikan ayat harian. Nah ayatnya itu jangan lupa buat dibaca. Kalau yang belum bisa baca minta tolong sama papa dibacain, dan kalau yang sudah bisa menulis lebih bagus lagi ditulis di buku agendanya ya supaya nggak lupa. Kita mau nyanyi sama-sama lagunya tentang belajar firman Tuhan. Nanti tante panggil Jadi dan Nadine untuk maju ke depan ya, supaya adik-adik di rumah bisa ingat-ingat juga gerakannya seperti apa. Ayo Jadi dan Nadine, kita nyanyi memuliakan Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek, sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Terima kasih Jadi Nadine. Adik-adik di rumah kita kembali duduk lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk Jadi dan Nadine. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya, lewat suara kita, lewat gerakan kita. Kiranya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena semua yang terjadi, semua karena kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan
berdoa untuk firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati guru-guru yang akan membawa firman Tuhan ya Tuhan. Berkati kami akan duduk diam dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Catherine. Adik-adik yang di rumah silakan duduk. Yang di sini juga silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabnya dan siap dengar. Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dengan Kak Adrian. Dan Kak Adrian mau menyapa semua adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Apa kabar hari ini? Kakak percaya semua baik-baik. Semua ada dalam keadaan pemeliharaan Tuhan. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang baik. Bahkan sangat baik. Nah, saat ini kakak akan menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik semua. Tetapi sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayat-ayat ini. Saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai 46. Cukup panjang tapi tidak mengapa, kakak akan baca untuk adik-adik semua. Dalam ayat yang ke-31, Lembaga Alkitab memberi perikop adalah penghakiman terakhir. Begini bunyi firman Tuhan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pasal yang ke-25 ini, Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan datang pada kali yang kedua. Nah, sebelum itu kakak akan bertanya, Yesus akan datang pada kali yang kedua, berarti Yesus pertama sudah datang ke dalam dunia. Dan kakak mau bertanya, pada kali yang pertama Tuhan Yesus datang itu sebagai apa?
Kakak akan jawab. Pada kali yang pertama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bahwa dia sebagai juru selamat. Juru selamat untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena kenapa? Karena orang-orang semua telah berdosa di hadapan Tuhan sehingga upah dosa adalah maut. Dosa membawa manusia ke dalam kebinasaan dan masuk ke dalam api neraka yang kekal. Itu sebabnya dia Allah, dia mau datang ke dalam dunia ini, dia mau menyelamatkan umat manusia sehingga dia menjadi juru selamat. Nah, dia akan datang pada kali yang kedua. Dia akan datang bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim. Di mana firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, di mana dia akan datang, dia akan menghakimi semua orang yang ada di dunia ini. Dia akan kumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan seorang daripada seorang. Alkitab katakan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan domba akan ditaruh sebelah kanannya, kambing-kambing akan ditaruh sebelah kirinya. Kakak akan jelaskan apa itu kambing, apa itu domba. Nah, pertama, gambaran domba adalah gambaran orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka taat, mereka setia kepada Tuhan dan melakukan akan perintah Tuhan. Itu gambaran domba. Sehingga orang-orang yang ada di sebelah kanan adalah domba-domba, gambaran orang-orang percaya mendapatkan upah yang kekal. Apa itu upah yang kekal? Yaitu sorga. Karena Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku dalam penjara atau sakit, engkau melawat aku. Terus domba-domba itu atau gambaran orang-orang percaya mereka berkata, bila manakah kami melihat engkau haus, terus kami memberikan aku minum. Bila manakah kami melihat engkau lapar, terus kami memberikan engkau makan. Tuhan Yesus berkata, apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk Tuhan. Dan mereka mendapatkan upah, yaitu kerajaan sorga. Nah, berbeda dengan kambing-kambing ini adalah gambaran orang-orang yang hidup jahat di mata Tuhan. Mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup mementingkan diri sendiri, mereka angkuh, sombong, dan kejahatan-kejahatan yang lain mereka buat kepada Tuhan. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga mereka juga mendapatkan upah. Upah apa itu? Yaitu api yang kekal atau neraka. Wow, sangat menyedihkan. Kenapa mereka masuk dalam api yang kekal? Api neraka yang kekal. Karena Tuhan berkata, ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku sakit, aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku, kata Tuhan Yesus. Terus mereka berkata kepada Tuhan Yesus, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, terus kami tidak melayani engkau? Tuhan Yesus berkata apa? Tidak kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Wah, ternyata dari sini kita dapat mengetahui, ya adik-adik, bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan kepada orang lain, entah itu siapapun, kepada semua orang, ternyata kita telah melakukan untuk Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan kepada semua orang kebaikan, entah itu memberi tumpangan, memberi dia pakaian, memberi dia air minum kalau dia haus, kalau kita tidak melakukan kepada setiap orang yang membutuhkannya, maka kita tidak melakukan untuk Tuhan. Wah, ternyata kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan.
Kakak akan baca ayatnya ini. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ya, kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Adik-adik baca juga, buka Alkitab. Kakak akan baca buat adik-adik semua. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sebelum Rasul Paulus, namanya Rasul Paulus, tadinya namanya itu Saulus. Dan Saulus ini adalah orang yang suka menganiaya orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, cerita ini, dia mau ke kota Damsyik, adik-adik. Untuk apa dia ke Damsyik? Untuk menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan di kota Damsyik. Tetapi lihat dalam perjalanannya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus ini. Sehingga Saulus rebah, dia jatuh, dan Saulus mendengar ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi ternyata Saulus ingin menganiaya orang percaya. Ternyata dia bukan menganiaya orang percaya juga. Tetapi Saulus telah menganiaya Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi menganiaya orang percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti menganiaya Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak melakukan segala sesuatu kepada orang ini yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Jadi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita itu harus berbuat baik kepada semua orang. Karena ternyata kita mau melakukan kebaikan kepada semua orang, itu ternyata kita melakukan bukan kepada manusia, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Ya, baik dia mau orang kaya, orang miskin, bagaimana bentuk orangnya, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Alkitab berkata bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi jangan memandang muka, jangan memandang bulu. Oh, dia ini kulit hitam sama seperti Kak Adrian. Oh, dia ini kulit putih. Aku berbuat baik kepada dia aja. Gak boleh begitu. Semua orang di dunia ini, Tuhan berkata, adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kita mau berbaik kepada semua orang, jangan kita memandang muka, jangan kita memandang bulu. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ya. Yakobus pasal yang kedua. Kakak akan baca bagi adik-adik semua. Yakobus pasal yang kedua ayat yang pertama begini. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, jadi kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita mau melakukan kebaikan menurut iman kita. Ya, jangan kita memandang, oh dia ini baik sama aku. Ya, aku berbuat baik kepada dia. Tapi dia ini pelit. Aku nggak mau. Dia pelit. Nggak boleh begitu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita, kalau kita mau menjadi orang beriman, kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Tidak boleh memandang muka, entah itu dia orang miskin atau orang kaya. Kita mau berbuat baik. Karena berbuat baik kepada semua orang, ternyata kita telah melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi kita mau melakukannya untuk Tuhan, bukan melakukan kepada manusia. Nah, ayat-ayat yang terakhir, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23.
Begini bunyi firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, jadi kita adalah orang-orang percaya. Apapun yang mau kita lakukan, firman Tuhan menasihati kita, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Bagaimana domba-domba adalah gambaran orang-orang percaya, orang-orang benar yang hidup taat dan setia kepada Tuhan, dan mereka mau melakukan kebaikan kepada semua orang, entah dia itu miskin atau kaya, entah dia itu warna kulit hitam atau kulit putih, ya, mereka tidak pandang itu, tetapi mereka mau melakukan kebaikan sehingga mereka mendapatkan upah yang Tuhan Yesus berikan. Apa itu? Yaitu sorga yang mulia. Karena mereka melakukan untuk Tuhan. Berbeda dengan kambing-kambing adalah gambaran orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Hidup angkuh, sombong. Mereka tidak mau melihat saudaranya sedang butuh pertolongan. Tetapi mereka abaikan. Nah, mereka juga mendapatkan upah. Yaitu api yang kekal. Nah, kakak mau bertanya. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk neraka? Ada? Yang pasti semuanya pingin masuk surga. Itu sebabnya kalau kita mau pingin masuk surga, kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Nah, adik-adik masih muda. Nah, adik-adik masih kecil, masih banyak belajar ya. Tetapi firman Tuhan ini harus tanam dalam hati ya. Sehingga kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan mau melakukan kebaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Mereka butuh pertolongan kita, kita harus menolong. Karena itu yang Tuhan mau. Karena ketika kita melakukan kepada orang lain, entah itu siapapun, Alkitab berkata, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita saatnya mau dengar pengumuman ya. Untuk ibadah setiap hari Minggu, yaitu kita tetap ibadah secara online mulai pukul 11 sampai dengan selesai ya. Luangkan waktu kita untuk kita mengikuti ibadah online supaya adik-adik semua, kita semua boleh diberkati Tuhan. Kemudian kita ada acara minggu depan, yaitu acara kenaikan kelas dan acara wisuda. Meskipun berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini untuk acara kenaikan kelas dan acara wisuda kita lakukan secara online. Ya, nanti akan kita lihat teman-teman kita, kakak-kakak kita yang akan naik ke remaja. Kemudian ada teman-teman kita juga yang akan naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Oke adik-adik, kemudian setelah ini kita tetap ada quiz. Ada quiz, jadi adik-adik perhatikan. Kemudian adik-adik juga harus jawab, biar adik-adik bisa mendapatkan reward juga loh dari guru-guru sekolah minggu kalian. Ya, oke adik-adik, yuk kita mau tutup ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan. Pengundang semuanya bangkit berdiri. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur kalau pada saat siang hari ini kami boleh memuji Tuhan,
kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus akan memimpin dan memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada, Tuhan Yesus akan memberkati ya Bapa. Tuhan Yesus akan memagari dengan malaikat Allah supaya semua teman-teman kami Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau pada saat siang hari ini Tuhan, kami telah mengikuti ibadah secara online, kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami, Tuhan Yesus akan memimpin kami. Kau berkati juga Tuhan Yesus untuk papa mama kami, untuk saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati. Biarlah lawatan Allah memberkati papa mama kami, memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.